Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menentukan kurva stress strain menggunakan Microsoft Excel. Nah, telah diketahui bahwasanya diameter dan panjang awal ini 8 meter, 8 mm dan 175 mm dan beberapa data yang lain. Kemudian kita ubah dulu diameternya menjadi meter dengan rumus dibagi 1000 ya, diameter bagi 1000. Kemudian untuk panjang awalnya rumusnya yaitu bagi 10 ya. Kemudian kita harus sebelum kita masuk ke luas, kita harus cari jari-jari dulu dengan membagi 2 yang tadi telah dikonversi menjadi meter. Untuk luas penampangnya sendiri rumusnya adalah pi 3,14 kali jari-jari pangkat 2 ya teman-teman. Nah, kemudian untuk length ini kita ubah ke cm dulu ya teman-teman. Untuk rumusnya adalah bagi 10 sama seperti ketika kita mengubah panjang awal menjadi cm. Ya, seperti ini. Kemudian untuk load n itu kita ambil dari data ini, kita kali 1000 ya. Nah, selanjutnya untuk strain kita pakai rumus length dibagi dengan panjang awal yang telah dikonversi menjadi cm. Kita kunci dengan memencet Fn F4. Kemudian kita tarik ke bawah, kita pencet 2 kali, tes AC. Nah, untuk stresnya rumusnya itu bisa kita ambil dengan rumus sama dengan kita ambil load yang n, kemudian kita bagi dengan luas yang ini teman-teman. Nah, habis itu kita kunci lagi dengan Fn F4. Setelah itu kita pencet 2 kali biar ke bawah dengan cepat. Nah, seperti ini. Selanjutnya stress strain ini kita ambil untuk kita jadikan grafik ya, biar kelihatan kurva stress strainnya. Kita ambil yang scatter ini. Oke, ini dia. Nah, ini kurva yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita tentukan breaking point. Nah, jadi breaking point itu ada atau titik putus merupakan titik yang dimana sampel diuji itu mengalami putus atau patah ya. Nah, biasanya ini berada di akhir sebuah kurva. Nah, berarti kita scroll ke bawah sampai data akhir. Aduh, kelewatan. Nah, ini di sini. Nah, ini merupakan breaking point teman-teman. Nah, jadi kita ambil saja, kita copy ya teman-teman. Oke, kita copy. Nah, kita tandai ya biar nganu. Kemudian kita taruh di sini. Kita paste menggunakan ini ya biar tidak acak-acakan. Nah, setelah kita paste, selanjutnya adalah kita akan mencari maksimum point. Nah, maksimum point itu adalah batas maksimal ya. Jadi data tertinggi yang didapat dari beberapa data ini. Nah, cara menemukannya yaitu dengan rumus sama dengan max, kemudian kurung, kita ambil data stress ini, kita tarik ke bawah ya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita bataskan terlebih dahulu. Nah, didapat
sekian ya teman-teman. 4569360. Oke. Ini data tinggi maksimumnya. Jadi kita cari ke bawah dengan senilai tersebut. Bentar, oke, 456. Kita cari 456 ya. 456. Nah, biar kelihatan kita lebarkan terlebih dahulu. Nah, kan kelihatan nih. 456 ya. Bentar, mana ya? Oke, yang berakhiran 602. Mana ya? Nah, ini dia. 456935602,2. Nah, berarti kita ambil dengan strainnya juga, kemudian kita tandain biar gak lupa. Kita copy, kemudian kita taruh di maksimum point. Pastenya seperti biasa, seperti ini. Nah, setelah kita paste, kemudian kita akan mencari proportional point. Nah, untuk mendapatkan proportional point ini teman-teman, kita harus membuat linear terlebih dahulu, yaitu garis lurusnya ya. Nah, biar dapat garis lurusnya, kita harus memperbesar kurvanya nih biar tahu garis lurusnya berada di mana atau linearnya berada di mana. Nah, kita bisa perkirakan dari 150 ya sampai sekitar 300 mungkin ya. 150 sampai 30 mungkin. Kita cari kita di sini nih 150 ya. Ya, kemudian kita tarik ke bawah hingga mencapai 30 tadi ya. Nah, kita 321 dah. Atau 319 boleh dah. Nah, setelah itu kita tandain. Nah, setelah kita tandain, kita akan buat kurvanya. Kita buat kurvanya seperti ini. Seperti tadi kurvanya. Nah, setelah kita buat kurvanya, kita select data, kemudian kita add. Kita namakan modulus yang ya teman-teman. Modulus yang dengan series X nya yaitu strain. Nah, kita tarik ini ke bawah ya teman-teman. Kita tarik ke bawah. Nah, sampai sini. Nah, untuk Y nya juga sama. Kita tarik ke sini. Nah, setelah kita ambil, kita oke. Setelah itu kita oke lagi. Nah, maka didapat nilai modulus yang seperti ini. Oke, agar tidak terlalu ngawang seperti ini ya teman-teman, kita padatkan dengan mengubah data yang ada di sini dengan minimum 0,014 ya. Kemudian kita, nah, untuk data yang di sini kita ubah juga minimumnya menjadi 1 mungkin ya, 1,8. Kita oke. Nah, segini. Nah, setelah didapat ini kita masukkan. Nah, agar tahu bahwasanya garis ini lurus ya, itu biasanya ditandai dengan R2 nya yang mendekati 1 ya. Nah, ketika telah mulai mendekati 1, maka garis itu bisa disebut linear.
Nah, selanjutnya kita ambil bagian sini karena proportional point itu biasanya berada di ujung garis linear ya. Kemudian kita copy paste. Nah, setelah kita copy paste di sini, kita akan mencari elastic point ya. Jadi elastic point ini atau batas elastik merupakan titik di mana suatu material itu kembali pada panjang semula. Jadi setelah linear kemudian kembali ke panjang semula. Nah, biasanya setelah linear kalau seperti itu ya. Kita cari, nah di sini biasanya setelah linear. Nah, di sini. Ini adalah batas elastic point setelah bagian linear. Kita tandai dengan warna lain. Kita tandai warna coklat lah ya. Kemudian begitu dengan tadi proportional point-nya kita tandai juga. Setelah itu kita copy dan kita paste di sini ya. Biasa pastenya hanya angka. Nah, oke. Setelah itu kita tentukan kita akan menentukan ini modulus yang-nya ya. Namun sebelum itu kita ubah menjadi number ya. Kita ubah menjadi number. Nah ya, ini R-nya sudah 1. Nah, kita ambil dari sini modulus yang-nya ya. Nah, kita ambil ini angka ini 11078. Nah, ini adalah nilai modulus yang-nya. Kita copy dan kita pindahkan ke sini ya untuk nilai modulus yang. Nah, ini adalah modulus yang dari kurva ya teman-teman. Jadi kita tulis kurva, kemudian kita paste modulus yang-nya. Nah, biar kelihatan angkanya itu kita lebarkan ya teman-teman. Kita lebarkan seperti ini. Nah, kelihatan angkanya. Kemudian agar kita tahu bahwa itu merupakan nilai yang sesuai, itu kita cek dengan formula ya. Kita cek dengan formula yang ada di Excel. Bahwasanya nilai modulus yang kita dapat itu adalah benar. Nah, dengan rumus sama dengan slope P, kemudian kurung buka, mungkin kita kurung buka. Nah, kita ambil data stresnya terlebih dahulu yang di sini. Nah, kita ambil terlebih dahulu sampai proportional point, kemudian kita copy dan kita paste di sini. Oke, tidak harus di copy paste sebenarnya karena itu otomatis. Kemudian strain-nya sampai proportional point juga. Nah, seperti ini kita kurung tutup. Setelah itu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya nilai dari kurva dan formula ini benar-benar sama ya. Jadi modulus yang kita dapat sudah cukup sesuai. Selanjutnya kita akan menentukan strain offset dan stress offset ya, untuk mendapatkan yield point ya. Nah, untuk stress offset kita kopas saja di sini. Kita kopasnya sampai proportional point saja ya teman-teman. Kemudian kita paste hanya angka saja. Nah, setelah itu untuk strain offsetnya itu harus pakai rumus ya. Jadi sama dengan
strain yang di sini kita tambahkan 0,02 ya, 0,002. Nah, kita enter, kemudian kita tarik ke bawah aja sampai tadi batas proportional point. Nah, sampai batas proportional point saja teman-teman. Ini hapus aja. Nah, setelah kita mendapatkan strain dan stress offset, kita akan melakukan strain dan offsetnya kita taruh ke kurva ya. Oke, kita ke chart design, kemudian kita select data, kemudian kita add, kita namakan strain offset ya teman-teman. Untuk X values-nya kita akan taruh strain offset ya. Untuk X values-nya kita masukkan strain offset seperti ini, kita tarik ke bawah. Oke, nah sampai sini. Kemudian untuk series Y values-nya kita taruh stress offsetnya ya. Nah, kita taruh stress offset yang ini, kita tarik ke bawah. Nah, kita taruh sini, kemudian kita oke. Ini juga kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini adalah stress strain offset 0,02% ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari titik potong, nah hingga sampai sini, hingga memotong si garis utamanya ya dengan modulus yang. Nah, caranya untuk strain ini kita panjangkan saja sampai poin 170 mungkin ya, yang menurut saya cukup untuk memotong garis utama. Nah, kemudian adapun untuk stressnya itu tidak seperti strain, kita harus memakai rumus dengan sama dengan ya. Tapi sebelum itu kita taruh nilai C-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, nilai C. Nah, nilai C-nya itu dapat dari mana? Nilai C-nya itu dapat dari kurva yang tadi. Nah, ya dari sini. Nah, min 4 ini adalah nilai C-nya. Kemudian kita paste di sini nilai C untuk mendapatkan si stress offset ya teman-teman, dengan sama dengan kurva dikali ya, kita kunci terlebih dahulu, kita kunci dengan Fn F4, kemudian kita kali strain yang awal ini, kemudian kita tambah dengan nilai C ya. Nah, habis itu kita enter, habis itu kita tarik ke bawah, set, aduh kelewatan. Nah, kita taruh sini. Nah, maka dapatkan hasil seperti ini. Mengapa harus menggunakan nilai C? Nah, ketika kita tidak mengolahnya itu akan menjadi belok teman-teman, jadi tidak akan memotong si garis utama. Nah, setelah itu kita akan ke chart design lagi dan select data sebenarnya. Kita select data, kemudian kita edit si strain offsetnya yang tadinya sampai 138, kita ubah menjadi 170. Begitupun dengan series Y value nya juga kita ubah menjadi 170. Nah, habis itu kita oke. Nah, dapat teman-teman lihat bahwasanya si garis stress offset ini memotong si garis kurva stress strain yang awal. Nah, setelah kita dapat seperti ini, maka kita dengan mudah akan mendapatkan yield pointnya. Nah,
Untuk mendapatkan yield point kita membutuhkan yang namanya origin, teman-teman, agar si yield pointnya ini akurat ya. Pertama-tama kita copy dulu data strain awal sampai bawah. Wah. Nah, kita taruh sini di X. Kemudian untuk Y-nya kita taruh stress awal ini. Kita sampai bawah. Wah. Kemudian kita taruh di sumbu Y. Nah, agar terlihat angkanya kita geser. Nah, setelah terlihat seperti ini, kita namakan dulu ya teman-teman. Ini kita namakan strain, dan untuk ini kita namakan stress. Setelah itu kita buat grafiknya dengan mencet ini. Nah, bentar, kita harus ini dulu ya, kita include dulu X dan Y nya. Nah, seperti ini, baru kita pencet ini. Nah, maka didapatkan grafik seperti ini. Nah, sebelumnya kita ubah dulu ya batasnya dengan minimum 0,014 ya, seperti tadi 0,014. Nah, setelah kita ubah, kita oke. Nah, terlihat terpotong. Kemudian kita ubah daerah sininya juga, kita ubah minimumnya. Kita ubah minimum scale-nya sebesar 1 mungkin ya, 1, berapa ya, mungkin 1,8. Kenapa tidak 0,5 karena ditakutkan memotong data yang ada, sehingga kita untuk hati-hatian kita hanya sampai 8 saja. Kemudian kita namakan sebagai kurva atau stress strain awal ya, tidak usah pakai kurva, kita namakan stress strain awal. Kemudian kita tambahkan lagi sheetnya untuk si titik potongnya ya, untuk strain dan stress offsetnya. Nah, kita masukkan data strainnya terlebih dahulu. Kita masukkan, nah ya, sampai sini. Kemudian kita tempel di sini. Nah, setelah itu kita masukkan si stress offsetnya. Nah, stress offset ini kita masukkan, kita tarik sampai ke bawah. Nah, sampai sini saja. Kemudian kita copy dan kita paste di origin. Nah, kita paste, kita tarik lagi biar kelihatan angkanya seperti ini. Kita namakan ini sebagai strain. Salah, bukan stress, bro. Sebenarnya kebalik ini. Salah. Ini stresnya di X. Dan untuk stresnya kita taruh di Y. Kemudian kita garis, oh ya, belum di include, kita tarik dua-duanya, kemudian kita buat garis. Nah, didapatkan garis lurus seperti ini ya teman-teman.
Kemudian kita ubah dulu untuk minimum scale-nya seperti data yang awal, yaitu sekitar 0. Oke, untuk maksimumnya kita ubah terlebih dahulu menjadi 18 ya. Habis itu baru minimumnya. Untuk minimumnya kita samakan yaitu 0,014. Kemudian kita oke. Nah, untuk si data ini kita ubah yang awalnya 1,25 kita ubah menjadi 1,8 lagi mungkin ya. Kemudian kita pencet oke saja. Nah, setelah itu kita sejajarkan dengan grab 1, kemudian kita kecilkan dulu ini, kita sejajarkan. Nah, seperti ini. Nah, namun biar garis ini memotong, sepertinya kita ubah mungkin ya si garis maksimumnya sebesar 5E8. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita ke graph, kemudian kita merge graph windows and open dialog. Nah, kita ubah number of row ini menjadi 1. Nah, habis itu kita oke. Nah, kita lihat. Nah, si garis graph 1 dan graph 2 ini menyatu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita tahu seperti ini, kita ubah warnanya biar terlihat bahwasanya itu garis yang berbeda. Di individual color kita ubah menjadi hijau. Kita pencet oke. Nah, setelah berubah warna hijau ini, kita besarkan terlebih dahulu dan kita akan tentukan yield pointnya di sini, teman-teman. Nah, kita geserkan terlebih dahulu. Nah, ini kita geser. Nah, di sini kita perbesar lagi. Nah, setelah itu kita akan menentukan yield pointnya dengan ini. Nah, kita akan tentukan di sini kira-kira di manakah yield point itu hadir. Nah, sebenarnya di sini, teman-teman, yield pointnya. Kita pencet saja. Nah, maka didapatkan yield point X-nya sekian dan Y-nya sekian. Ya, habis itu kita copy text saja. Ya, copy text. Oke, kita copy text. Kita taruh yield pointnya di sini. Kita paste. Sepertinya ada kesalahan ini. Kita ulang. Sebenarnya harus diubah terlebih dahulu ya menjadi ini. Nah, kemudian kita copy text dan kita taruh yield pointnya di sini. Kita paste. Nah, sekarang kita sesuaikan X dan Y-nya. Oke, untuk Y-nya ini kita paste saja di sini. Nah, seperti ini, dan X-nya adalah sekian. Kita copy paste. Nah, seperti ini. Setelah kita dapatkan yield point-nya, kita ke chart design, ke select data. Kita akan menaruh breaking point-nya. Kita tandai lah ya. Pertama-tama kita add, kemudian kita namakan series name-nya menjadi breaking point. Breaking point dengan series X yang sudah tersedia, tinggal tempel saja, kita pencet. Begitupun dengan series Y-nya. Kita taruh juga ini. Nah, kita oke. Setelah kita dapat breaking point, kita lihat, nah ini dengan warna berbeda. Kita ubah warnanya terlebih dahulu. Pertama kita ubah solid line terlebih dahulu sebelum kita ganti warna. Kita pencet kanan, kemudian kita ubah warna. Kita warnai dengan warna merah tua. Habis itu kita add data labels untuk biar ada namanya. Kita pencet ini, kita ke text option.
ke label option, kita habis itu ke sini kita centang series name dan kita uncentang y value ya. Habis itu sudah, kita pindahkan breaking pointnya ke sini, kita pindah, boom. Nah ini dia. Kemudian setelah itu kita select data lagi dan kita add selanjutnya maximum point. Kita ubah, kali ini nama series name-nya adalah maximum point. Nah, kita taruh X dan Y-nya di sini. Dan Y-nya, kemudian kita oke. Oke, nah ini adalah maximum point. Setelah itu kita add data label terlebih dahulu. Kemudian kita ubah warnanya menjadi merah. Setelah kita ubah warna, kita ubah namanya seperti tadi menjadi series name dan y value-nya di off kan. Kemudian kita taruh sini biar kelihatan. Nah ini maximum point. Selanjutnya kita akan menentukan proportional point ya. Kita akan menentukan proportional point ini. Pertama-tama kita select data, kemudian kita tambah, kita namain proportional point. Nah, seperti ini. Kemudian series X-nya kita tambahkan saja, begitupun dengan series Y value. Kita oke juga sepertinya. Kita oke. Nah, middle point ini kemudian kita ubah warnanya dan kita akan ubah ya namanya. Kita add data labels setelah itu. Nah, seperti add data labels. Kita pencet ini datanya. Kita label option. Kita centang series name dan tidak mencentang yang y value-nya. Kita pindahkan di sini biar kelihatan. Nah, setelah itu kita ke elastic point. Kita tentukan titik elastic point-nya seperti tadi ya. Kita harus chart design terlebih dahulu. Kemudian kita add. Di sini kita namakan elastic point. Kemudian kita taruh X-nya dan kita taruh Y point Y-nya. Kita oke. Nah, karena ini terlalu padat ya, jadi kita besarkan ya, karena hanya beda satu data saja. Nah, ini data dari si elastic point, kita ubah dulu ya mungkin namanya, atau kita ubah dulu warnanya biar kelihatan ya. Kita ubah warnanya menjadi kuning, kuning. Kemudian kita ubah namanya. Nah, di sini kemudian label option. Kita ubah yang series name-nya. Kita centang dan tidak centang untuk key value. Nah, setelah berubah
namanya kita taruh sini saja. Nah, biar terlihat ya teman-teman. Setelah kita temukan elastic point ya, dan kita juga telah menaruh proportional point, sebelum kita taruh yield pointnya, sepertinya kita taruh yield pointnya dulu ya, kita add dulu, mungkin yield pointnya dulu kita tentukan. Atau modulus yangnya dulu kita tentukan sebagian linear. Oke, kita akan menentukan bagian linear terlebih dahulu sebelum yield point. Oke, dengan series X nya, yaitu yang bertanda kuning tadi ya, bukan yang strain atau stress offsetnya. Si tanda kuning ini kita tarik sampai ke bawah sampai proportional point, dan untuk series Y value nya adalah stressnya. Dari sini kita tarik ke bawah ya teman-teman, sampai sini saja, dan kita oke. Nah, setelah itu biar si bagian, setelah kita ketahui bagian linearnya, kita ubah warnanya ya agar tidak sama. Kita atur ini menjadi solid line, ubah warnanya menjadi hijau ya. Tidak hanya itu yang kita ubah, saja kita ubah di marker, kemudian ke solid line juga. Nah, kita ubah warnanya menjadi hijau juga. Di fill kita ke solid fill. Nah, biar si warnanya tidak ada yang beda. Nah, setelah mengubah warna menjadi hijau, kemudian kita lihat di marker option. Oke, sudah. Oke, kita X, kita close, dan kita ambil datanya dan kita namakan ya. Kita add data labels, kemudian kita namakan menjadi bagian linear ya. Kita namakan bagian linear. Nah, setelah kita namakan, mungkin kita akan pindahkan ke sini biar tidak terlalu padat di sebelah sini. Oke, kita pindahkan ya, cukup rumit untuk memindahkannya. Kita pindahkan ke sini. Nah, oke. Setelah kita pindahkan bagian linearnya, kita selanjutnya ingin menentukan yield point. Kita select data, kemudian kita add, kita namakan yield point dengan X yang sudah tersedia. Setelah kita cari tadi di origin, begitu dengan series Y value nya, kita okekan saja ya, kita oke. Kita di sini kita ubah warnanya, ya biar kelihatan. Mungkin kita ubah warnanya menjadi warna apa ya, warna putih mungkin ya. Kita ubah warna putih. Habis itu kita add data labels, kita ubah namanya format data. Nah, series name nya kemudian kita hapus yield EY value nya, dan kita pindahkan ke sini biar kelihatan ya. Nah, setelah kita pindahkan ke sini,
Kemudian kita akan menaruh si modulus yangnya ya teman-teman, modulus yang tadi dengan cara ini kita tambah trendline nya, kita centang, terus kita iniin bagian linear, terus oke. Kita trendline lagi ke more option, kita pilih bagian linear juga. Setelah itu kita ke data, kita centang ke display equation dan display r squared value on chart. Setelah kita dapatkan ini, kita ubah yang tadinya general, kita ubah menjadi number. Kita ubah, kita pindahkan ke sini. Setelah kita pindahkan, oke. Mungkin cukup sekian ya teman-teman semua. Kita sudah menentukan beberapa titik dari kurva trend. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.